409 मिला, जल्दी मिला 409। Film diawali dengan 10 pemuda asal Pakistan yang telah direkrut oleh seseorang bernama Bull yang berangkat ke India melalui jalur laut menggunakan sebuah perahu karet. Setibanya di darat, mereka membagi diri menjadi 3 kelompok untuk pergi ke tempat yang berbeda dengan tujuan untuk membuat teror di beberapa titik di Mumbai. Scene kemudian beralih ke seorang pemuda India yang bernama Arjun yang merupakan salah satu pegawai dari Hotel Taj Mahal yang merupakan hotel yang akan menjadi salah satu objek dilakukannya teror oleh para teroris. Sama seperti hari-hari biasanya, sebelum berangkat kerja, Arjun membawa anaknya ke tempat kerja istrinya, barulah ia bergegas berangkat ke tempat kerjanya dengan menaiki sepeda motor. Namun siapa sangka, bahwa hari itu merupakan hari di mana ia akan bertemu dengan manusia-manusia keji ini. Beralih ke Hotel Taj, para staf sedang melakukan rutinitas mereka untuk menyambut para tamu, dan hari itu mereka akan kedatangan tamu VIP, yaitu sepasang suami istri berbeda negara yang bernama David dan Zahra Kashani, serta anak dan babysitter mereka. Tibalah mereka di Hotel Taj Mahal, tempat di mana mereka akan menginap, dan akan mengalami suatu kejadian yang amat sangat mengerikan. Di tempat lain, salah satu kelompok teroris akan melancarkan aksinya di sebuah stasiun kereta di kota Mumbai. Mereka akan melancarkan aksinya, dimulai dari toilet stasiun kereta. Ketika mereka sudah siap, mereka keluar dari toilet tersebut, dan memulai aksi mereka dengan cara melakukan tembakan secara membabi buta ke semua orang. Di Hotel Taj, seorang kepala dapur bernama Chef Oberoi tengah melakukan pengecekan kepada anak buahnya, kemudian datanglah Arjun yang sudah memakai pakaian kerjanya, namun saat itu ia tidak memakai sepatu karena sepatunya tertinggal di rumah. Hal itu membuat Oberoi marah dan menyuruh Arjun untuk pulang dan tidak bekerja, namun Arjun meminta maaf kepada Chef, dan memintanya untuk tetap membiarkannya bekerja, karena ia perlu biaya untuk kelahiran anak keduanya. Chef pun dengan baik hati meminjamkan Arjun sepatu, namun sayangnya ukuran sepatunya tidaklah cukup di kaki Arjun, sehingga Arjun harus sedikit memaksakan kakinya untuk mengenakan sepatu tersebut. Saat itu, diperlihatkan bahwa aksi teror telah berhasil diliput stasiun TV, dan terlihat kengerian yang terjadi di kota Mumbai saat itu. Para teroris berhasil melakukan aksi pembukanya, dan mereka juga berhasil melumpuhkan polisi di kota Mumbai. Kembali lagi ke Hotel Taj, Chef sedang memberi briefing kepada anak buahnya, dan di sana ia mengatakan bahwa mereka akan kedatangan satu tambahan tamu VIP yang bernama Vasily Gordetsky, seorang mantan agen rahasia Rusia. Tuan Gordetsky akan mengadakan party di kamarnya setelah ia menikmati makan malamnya, dan salah seorang staf akan ditunjuk untuk menjadi pelayan di acara tersebut. Arjun sempat mengajukan diri, namun sayangnya Chef yang masih kesal dengan Arjun menolaknya, dan ia menunjuk staf lain untuk berjaga di sana. Scene berpindah ke tempat di mana salah satu kelompok teroris tengah bersiap melancarkan aksinya kembali di kota Mumbai, dan kali ini mereka akan melancarkan aksinya di sebuah restoran. Aksi pun dilakukan, mereka memporak-porandakan seisi restoran tersebut dengan sebuah granat, dilanjutkan dengan melakukan tembakan secara membabi buta di restoran tersebut. Para pengunjung yang selamat segera melarikan diri ke tempat terdekat, dan mayoritas orang-orang berlari ke Hotel Taj Mahal Palace, yang kebetulan tidak jauh dari tempat tersebut. Para kerumunan orang yang mencoba masuk ke hotel akhirnya berhasil masuk, begitu juga 2 orang teroris yang ternyata juga berada di tengah kerumunan orang tadi. Setelah terheran dengan kemegahan bangunan hotel, mereka pun mengeluarkan senjata mereka, dan lagi-lagi mereka melakukan tembakan secara membabi buta kepada semua orang yang ada di lobi hotel saat itu. Arjun yang saat itu melihat ke lobi langsung memerintahkan seluruh tamu di restoran untuk bersembunyi di bawah meja dan hening, agar keberadaan mereka semua tidak diketahui oleh para teroris. David dengan segera menelpon Sally yang sedang berada di kamar, namun naasnya, saat itu Sally sedang mandi sehingga ia tidak mendengar adanya bunyi telepon. Serangan tahap 1 pun telah berhasil dilakukan oleh para teroris, mereka sekarang akan bergerak ke lantai atas, untuk membunuh semua tamu yang berada di kamar. Sally yang baru saja selesai mandi seketika terkejut ketika seorang nenek tua mengetuk pintu kamarnya, dan secara tiba-tiba nenek itu berlari ketakutan ke dalam kamar. Sally pun semakin panik setelah mendengar suara tembakan, ia kemudian masuk ke dalam lemari untuk bersembunyi. Beruntung saat itu para teroris tidak menemukan Sally di lemari, namun sayang, nenek yang tadi masuk ke kamar Sally, akhirnya tewas tertembak. Setelah para teroris pergi, Sally pun langsung menelpon David dan Zahra, dan memberitahu mereka tentang apa yang baru saja ia alami.
Mendengar hal itu, David lalu merasa bahwa anaknya dalam bahaya. Ia akhirnya memutuskan untuk keluar dari restoran untuk menyelamatkan Sally dan anaknya. David berhasil melewati lobi. Setelah perhatian seorang penjaga teralihkan, David masuk ke lift dan naik ke lantai atas. Salah seorang teroris memencet tombol lift di lantai 3. David pun langsung bersembunyi di balik sebuah troli makanan yang ada di lift tersebut. Beruntung saat itu para teroris tidak masuk ke lift, sehingga David kembali berhasil lolos dari ancaman maut, dan akhirnya ia bisa bertemu dengan Sally dan anaknya. Sementara itu di luar gedung hotel, kepolisian Mumbai sedang berusaha untuk meredam aksi yang dilancarkan para teroris, namun sayangnya mereka tidak bisa menghalau serangan semasif dan sangat terencana itu. Mereka sedang menanti datangnya bantuan dari kepolisian New Delhi. Naasnya bantuan tersebut kemungkinan bisa sampai keesokan harinya, hingga akhirnya seorang kepala inspektur Ladoo Singh akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam gedung hotel, meskipun dengan jumlah anggota yang sangat minim. Di dalam hotel, Chef Oberoi sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan para tamu yang masih terjebak di dalam hotel, dibantu oleh para stafnya yang masih setia untuk membantu misi penyelamatan yang ia rencanakan kala itu. Chef berkoordinasi dengan Arjun untuk membawa seluruh tamu yang masih terjebak di dalam restoran ke sebuah ruangan rahasia hotel yang bernama Chambers Lounge. Satu persatu para tamu dievakuasi melalui sebuah tangga darurat. Sampailah para tamu di dalam chambers, kini mereka bisa sedikit bernafas lega dan berharap agar bantuan segera datang. Sementara itu, Pak Ladoo Singh sudah berhasil masuk ke lobi hotel bersama para anak buahnya. Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh para teroris dengan melemparkan sebuah granat yang mengakibatkan anak buah Pak Ladoo Singh mengalami cedera di telinganya. Semua anggota Ladoo Singh saat itu tewas dan hanya menyisakan sang inspektur dan seorang anak buahnya saja. 5 jam setelah penyerangan, korban sudah banyak sekali berjatuhan, namun bantuan pun tak kunjung datang, karena kepolisian Mumbai masih menunggu datangnya pasukan khusus dari Delhi. Korban di dalam hotel pun kian bertambah, karena para teroris memanfaatkan resepsionis untuk menipu para tamu yang mengunci pintu kamar mereka. Di chambers, seorang turis berhasil diselamatkan, namun ia terkena sebuah luka tembakan yang sangat parah, sehingga membutuhkan pertolongan medis di rumah sakit. Arjun pun memberanikan diri untuk mengantar turis itu keluar dari hotel untuk mendapatkan pertolongan, namun naasnya, ketika ia bertemu dengan Pak Ladoo Singh dan Inspektur Kanu, turis itu berlari ke lobi dan langsung ditembak oleh salah seorang teroris. Teroris itu lalu memeriksa identitas turis yang baru saja ia bunuh, dan di saat yang bersamaan, David kebetulan lewat di lorong tersebut dan teroris itu pun langsung mengejar David. David menyuruh Sally untuk masuk ke dalam sebuah ruangan kecil, namun David sendiri hanya bisa pasrah ketika teroris itu menangkapnya dan menjadikannya sebagai seorang tawanan. Sialnya, David secara tidak sengaja mengunci pintu ruangan itu dari luar, sehingga Sally terkurung di dalam ruangan yang sangat kecil itu bersama anak David. Di ruang CCTV, Pak Ladoo Singh, anak buahnya, dan Arjun bisa melihat pergerakan para teroris di seluruh area hotel, dan mereka akhirnya mengetahui kalau para teroris tersebut adalah pemuda-pemuda Pakistan. Dari kamera CCTV, terlihat seorang teroris yang sudah berada di depan Chambers Lounge. Ia berpura-pura mengaku sebagai seorang anggota polisi yang akan menyelamatkan para tamu. Chef Oberoi nyaris membuka pintu chambers, namun beruntung Arjun segera menelpon Chef, sehingga pintu pun tidak jadi dibuka oleh Oberoi. Teroris pun mencoba membuka pintu chambers, ia menembak pintu tersebut, dan berusaha mendobraknya dengan sebuah patung. Pak Ladoo Singh dan Inspektur Kanu pun segera berlari menuju Chambers Lounge, untuk menggagalkan aksi para teroris tersebut. Sayangnya, saat itu mereka kekurangan personil, untuk mengalahkan para teroris, baku tembak pun tak terjadi di depan Chamber Lounge, yang mengakibatkan salah seorang teroris yang bernama Imran, terkena tembakan di kakinya, dan Pak Ladoo Singh juga terkena tembakan di tangannya. Pasca aksi baku tembak tersebut, Pak Ladoo Singh dan Inspektur Kanu melarikan diri keluar hotel, sementara Imran, salah seorang teroris yang terkena tembakan kembali ke kamar sandera. Saat itulah Imran menelpon ayahnya, untuk menanyakan, apakah uang yang dijanjikan mentornya tersebut, sudah dikirim, namun faktanya, uang tersebut sampai saat itu belum juga dikirim. Kembali ke Chambers Lounge, Zahra yang sudah geram karena bantuan tak kunjung datang meminta keluar dari Chambers karena ia sangat ingin bertemu dengan keluarganya, namun hal tersebut dilarang oleh Chef karena akan sangat berbahaya bagi mereka semua. Vasily tiba-tiba mendukung keinginan Zahra. Chef kemudian membiarkan 6 orang dari mereka keluar, namun tak lama setelah mereka keluar, 4 orang lainnya ditembak, dan Zahra dan Vasily akhirnya menjadi tawanan teroris. Mereka berdua dibawa masuk ke dalam kamar sandera, di mana David dan sandera lainnya ditawan.
Karena mendapatkan informasi kalau tentara dari Delhi akan segera tiba dalam waktu dekat, para teroris bersiap untuk menerima serangan dari tentara Delhi, dan mereka meledakkan beberapa titik hotel dan juga membakarnya. Dari kamera CCTV, Arjun melihat pergerakan para teroris yang juga mengarah kepada rombongan orang yang berusaha keluar dari hotel, dan karena itulah Arjun segera berlari ke rombongan orang tersebut dan mengarahkan mereka ke Chambers Lounge. Salah seorang dari rombongan tersebut akhirnya mendengar suara tangisan bayi dari ruangan tempat Sally terkurung, dan orang tersebut langsung membuka kunci pintu ruangan tersebut untuk mengeluarkan Sally. Setibanya di Chambers, Arjun langsung memberitahu Chef jika gedung sudah dibakar habis oleh para teroris, dan tentunya mereka semua harus segera keluar dari hotel jika ingin selamat. Chef Oberoi pun memutuskan untuk membawa semua orang di Chambers keluar melalui tangga darurat, karena itulah satu-satunya jalan untuk selamat dari kondisi tersebut. Sebelum keluar dari Chambers, salah seorang tamu menelpon wartawan dan memberitahu mereka tentang keberadaan para tamu di Chambers, yang mana hal tersebut malah membuat teroris mengetahui kalau semua orang tengah berkumpul di Chambers dan akan segera keluar dari sana. Semua teroris lalu bergerak ke Chambers untuk menghabisi semua tamu. Imran pun diperintahkan untuk membunuh semua tawanan yang masih hidup, namun ia tidak berani menembak Zahra, karena Zahra ternyata adalah seorang Muslim. Imran lantas berpura-pura menembak Zahra, padahal tembakan tersebut ia arahkan ke lantai. Di Chambers semua orang telah bersiap untuk pergi melalui tangga darurat, namun para teroris akhirnya berhasil membuka pintu Chambers dengan sebuah granat, dan hal tersebut membuat semua orang panik dan berlari secepat mungkin agar terhindar dari tembakan para teroris. Para teroris menembak secara membabi buta, beberapa orang berhasil selamat, dan beberapa terkena tembakan. Beruntung, saat tiba di basement hotel, pasukan khusus dari Delhi pun sudah tiba. Mereka langsung melumpuhkan beberapa teroris yang berada di sana. Oberoi dan Arjun berhasil keluar dengan selamat, begitu juga Sally yang berhasil membawa anak David dan Zahra keluar dari hotel dengan selamat. Zahra pun juga berhasil diselamatkan melalui jendela kamar oleh para tim penyelamat. Sementara itu, baku tembak masih terjadi di dalam lobi hotel. Mereka tidak menyerah begitu saja kepada para polisi dan tetap memberikan perlawanan. Akhirnya, baku tembak tersebut pun diakhiri dengan lemparan granat dari pasukan khusus, dan semua teroris pun akhirnya mati. Di akhir film, Zahra akhirnya bertemu kembali dengan Sally, dan tentunya juga dengan buah hatinya. Sementara itu, Arjun yang sudah sangat dinantikan kepulangannya oleh istrinya, akhirnya kembali pulang dan tetap bisa menjalani hidupnya bersama dengan keluarganya. Oke, itu tadi ringkasan cerita film Hotel Mumbai yang sangat seru dan sangat menegangkan. Mudah-mudahan ringkasan film ini bisa menjadi referensi film untuk kalian tonton. Sekian ringkasan film kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian bisa menonton ringkasan-ringkasan film seru lainnya.